Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Jadi hari ini kita ada di pertemuan ke-14 ya. Agenda kita seperti tertuang di RPS, yaitu kita akan review materi. Ini punya tanggal ya. Oke. Kita agendanya adalah akan review materi ya. Tapi sebelum saya mau membahas tentang review materi hari ini, saya akan membahas sedikit, bukan membahas, tapi saya ulang sedikit ya terkait dengan apa sih tujuan dari perkuliahan kita satu semester ini di mata kuliah statistik dasar. Jadi saya akan mereview terkait dengan dokumen perkuliahan kita, yaitu RPS ya. Kita mulai dulu dengan tujuan dari mata kuliah ini. Dari pertama, capaian pembelajaran lulusan. Kita review sejenak untuk CPL-nya. Jadi mata kuliah statistik dasar ini ada 4 buah CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yang mana setelah kalian lulus dari mata kuliah ini, harapannya apa yang kalian pelajari di mata kuliah ini nantinya akan menjadi bekal saat kalian sudah lulus. Saat kalian lulus nanti kalian akan memiliki suatu profil lulusan. Nah, profil lulusan ini terdiri dari ada capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini adalah 4 CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Secara singkat, dari 4 buah CPL ini di Fakultas Psikologi di Prodi S1 ada 9 buah CPL. Hanya 4 CPL yang dibebankan ke mata kuliah ini, yaitu CPL 2, 3, 8, dan 9. Dalam mata kuliah statistik dasar, harapannya mata kuliah ini bisa mengasah pola pikir dan penilaian kalian yang lebih kritis untuk entah memandang fenomena, memandang perilaku manusia. Kemudian mata kuliah statistik dasar juga menjadi bekal untuk kalian bisa melakukan riset di bidang perilaku manusia ya. Ini salah satu toolsnya untuk kalian bisa melakukan penelitian. Dan yang mungkin tidak terlalu terkait langsung, tapi ini tertanam secara implisit ya. Saya rasa ini tidak hanya di mata kuliah statistik dasar, tapi juga di mata kuliah yang lain, yaitu kalian punya hasrat untuk terus mengembangkan diri sepanjang hayat. Mungkin nanti saat kita membahas beberapa teknik statistik, apa yang disampaikan di kelas itu tidak sepenuhnya lengkap, dalam artian semua hal terkait teknik statistik akan disampaikan di kelas. Sehingga ada kalanya saat nanti saya kaitkan dengan kalian ambil skripsi nantinya, mungkin ada beberapa hal dalam skripsi kalian, teknik statistiknya kalian belum belajar di kelas. Dalam hal ini kalian didorong untuk terus memiliki hasrat untuk mengembangkan diri, untuk belajar secara mandiri ya. Apalagi di era saat ini kalau ingin dengan perkembangan teknologi, saya sendiri dulu saat PhD itu belajar sendiri, buka dari YouTube, belajar secara mandiri sehingga pengetahuan saya itu bisa lebih luas juga, tidak terbatas pada hal yang didapatkan di kelas ya. Dan CPL yang terakhir adalah ini sangat penting. Kalian bisa menerapkan prinsip etika. Mungkin ada pertanyaan, Mas, apa hubungannya etika sama statistik? Nanti kan ada mata kuliah etika dasar di semester berapa? Semester 4 ya. Di semester 4 ada mata kuliah etika dasar. Tapi kenapa di sini ngomongin etika? Karena kalau kalian sudah tahu statistik, kalian tahu data, kalian tahu angka, sebetulnya ada potensi dalam tanda kutip pelanggaran etika yang bisa terjadi. Maksudnya apa? Apakah manipulasi data, Mas? Iya, satu hal. Manipulasi data itu tentu hal yang sangat melanggar etika. Tapi di sisi lain dengan pengetahuan tentang statistik, kalian bahkan bisa mungkin bukan memanipulasi, tapi menyaring informasi sehingga informasi itu bisa tersampaikan sesuai kehendak kalian. Itu kalau kita mau melakukan pelanggaran etika, hal tersebut itu dimungkinkan. Tapi tentunya mata kuliah ini tidak mengajarkan hal seperti itu ya. Harapannya malah kalian nanti entah kalian mau bekerja sebagai praktisi, kalian mau menjadi seorang peneliti, integritas tetap bisa terbangun dan pengetahuan tentang statistik ini kalian terapkan sesuai dengan yang seharusnya. Itu secara singkat 4 CPL dari mata kuliah statistik dasar. Berikutnya, sekarang saya mau masuk ke turunan dari CPL itu, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan, tapi CPMK untuk mata kuliah statistik dasar. Lanjut. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kemampuan kalian untuk melakukan pengoperasian statistik deskriptif ya.
mulai dari mengorganisir data, meringkas data. Ini mungkin materinya lebih banyak saat sebelum UTS ya. Ada mean, median, modus, standar deviasi. Kemudian CPMK yang kedua dan ketiga adalah kalian mampu melakukan uji hipotesis dan berikutnya melakukan interpretasi secara tepat dengan menggunakan teknik statistik inferensial parametrik yang sederhana. CPMK 2 dan 3 ini itu adalah bagian dari materi untuk UAS yang mana akan kita review pada hari ini ya. Dan walaupun ini mata kuliah statistik dasar, tapi kita akan seperti kalian baca di CPMK yang ketiga, di situ sedikit sudah disinggung terkait dengan statistik inferensial tapi yang masih dasar ya. Barangkali ada yang ingat contohnya apa? Teknik statistik inferensial yang kita pelajari di mata kuliah statistik dasar. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa Karen? Yang keras. Hipotesis testing. Kalau teknik statistiknya yang terkait inferensial? T-test, betul. Ya, T-test itu sebenarnya sudah termasuk dalam teknik statistik inferensial, tapi kalian belajarnya masih yang sangat dasar. Nanti yang lebih advance ada di mata kuliah statistik inferensial. Lanjut ya. Untuk asesmen capaian pembelajaran, ini pengukuran untuk melihat apakah kalian sudah bisa mencapai capaian pembelajaran, yaitu boleh lanjut ya. Kita mengukurnya lewat berbagai macam tugas kuis yang sudah kita jalani ya, dan juga kalian sudah menjalani di sini UTS, dan yang akan kalian jalani ini adalah UAS ya. Dan untuk UAS ini agar kalian bisa lebih mempersiapkan diri, saya akan juga memberikan spesifikasinya untuk ujian nanti ini, bentuk soalnya seperti apa dan bahannya seperti apa. Lanjut ya. Pertama dari segi topik ya, topiknya adalah materi setelah UTS sampai dengan materi minggu kemarin. Masih ingat materi minggu kemarin apa? Apa? Korelasi ya, materi minggu kemarin korelasi. Jadi bahannya dari probabilitas dan distribusi normal, probabilitas dan distribusi mean sample, pengujian hipotesis, kemudian one sample t-test dan korelasi. Lalu untuk bentuk soalnya itu ada 3 bagian ya. Pertama ada pilihan ganda dengan 28 soal. Tiap soal nanti poinnya adalah 2 poin. Jadi pilihan ganda kalau di total, kalau kalian betul semua, poin kalian adalah 56. Ini sangat besar, lebih dari separuh ya. Kemudian bagian yang kedua nanti adalah membaca output JASP, yang nanti juga akan saya jelaskan secara umum prinsip membaca output itu JASP seperti apa. Ini bobotnya adalah 4 poin. Dan terakhir adalah esai ya. Esai dengan nanti akan ada 5 pertanyaan dengan total bobotnya nanti adalah sisanya yaitu 40 poin. Maaf, ini bukan 5 tapi 2 pertanyaan. Jadi esai yang hitung-hitungan itu ada 2 soal, masing-masing bobotnya 20 poin. Kalau sempurna kalian dapat 20 di soal itu. Dan pastikan kalian bisa mengatur waktu ya, dalam artian mengerjakan PG bagian 1 dan bagian 2-nya perlu efisien agar kalian nanti esainya bisa selesai. Satu soal esai yang kalian kerjakan, kalian akan kehilangan 20 poin. Oke. Baik, lanjut. Sekarang saya akan mereview materi kita. Ya, tadi ada 6 bahasan yang akan kita jadikan sebagai bahan UAS. Saya akan review satu persatu tiap bab, tapi lebih ke poin-poin pentingnya saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa silakan langsung memotong ucapan saya, atau saya juga bisa berikan waktu untuk kalian bertanya. Kita mulai dengan bagian yang pertama yaitu probabilitas dan distribusi normal. Lanjut. Dalam chapter probabilitas itu kalian ditekankan materi tentang dasar-dasar yang ini nanti menjadi fondasi untuk melakukan uji hipotesis, yang nanti juga akhirnya menjadi fondasi untuk melakukan perhitungan
statistik inferensial. Ya. Di sini kalian diperkenalkan dengan yang namanya distribusi normal. Distribusi normal itu akan terbentuk pada saat kita melakukan dengan asumsi ya populasinya berbentuk normal, kemudian kita melakukan pengambilan data secara acak, maka nanti data kita juga akan membentuk distribusi normal. Dan saat distribusi normal terjadi, kalian sudah belajar tentang apa ini? 34,13, 13,59, 2,28. Ada yang bisa bantu saya? Itu ngomongin apa? Proporsi. Betul, ya. Dan sekaligus kalau kita lihat karakteristik dari distribusi normal, data yang berada mendekati nilai min itu mereka frekuensinya yang paling tinggi. Makanya di sini 34,13 dia frekuensinya paling tinggi. Dan saat kita membahas frekuensi ada kaitannya dengan proporsi. Dan di samping proporsi kita juga membahas tentang itu sama juga dengan probabilitas atau kebolehjadian. Jadi kalau kita lihat di sini berapa probabilitas data yang bisa ketarik antara nilai min sama dengan 0. Ini kalau kita standarkan pakai nilai Z ya. Dengan nilai yang skornya adalah plus 1 standar deviasi. Pertama, seperti yang Karel sampaikan tadi, itu jumlah datanya, frekuensinya atau proporsinya sebesar 34,13%, sekaligus probabilitas data yang bisa ketarik di rentang nilai ini itu juga 34,13%. Lanjut. Di sini kalian juga belajar, oke mungkin ini tabelnya tidak terbaca, tapi kalian bisa membaca sendiri di e-book kalian, ya. Di bab ini kalian diperkenalkan dengan elemen penting saat melakukan uji hipotesis, juga nantinya saat melakukan analisis statistik inferensial, yaitu tabel Z. Ya. Di sini kalian diperkenalkan dengan konsep body, tail, dan proporsi antara Z dan suatu skor. Intinya di sini kalian bisa membaca untuk menentukan proporsi dari rentang nilai tertentu itu proporsinya berapa. Itu yang kita pelajari dari bab ini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini aman? Oke, kita lanjut ke chapter berikutnya, yaitu probabilitas dan distribusi mean sample. Ya, lanjut. Ya. Di sini kalian diperkenalkan dengan konsep yang namanya central limit theorem. Bahkan dari nama babnya pun itu ada probabilitas dikaitkan dengan distribusi dari sampel mean. Di sini penekanannya adalah kita saat melakukan penelitian, apalagi penelitian di psikologi atau penelitian untuk perilaku manusia, seringkali kita cukup sulit untuk meneliti pada populasi, kecuali populasinya kecil. Kita seringkali menelitinya adalah di sampel. Saat kita meneliti sampel, di sini central limit theorem menjelaskan ada beberapa hal. Pertama, nilai min dari semua sampel yang mungkin terjadi itu akan mendekati nilai min populasi. Ya. Dan begitu juga kalian di sini diperkenalkan juga dengan standar deviasi, yang mana rumusnya adalah untuk sampel itu adalah standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Lanjut ya. Ini ada karakteristik umum untuk distribusi dari sampel mean, yaitu bentuknya. Bentuknya dia semakin besar jumlah sampel, bentuknya akan semakin menyerupai populasi. Yang mana itu juga berkaitan dengan karakteristik yang ketiga. Semakin besar jumlah sampel, semakin bentuknya semakin menyerupai populasi, yang artinya errornya pun semakin kecil. Ya. Kemudian semakin besar jumlah sampelnya, karakteristiknya semakin mirip dengan populasi, artinya min-nya pun juga akan semakin mirip dengan populasi. Lanjut lagi. Ya. Di sini kalian juga mulai diperkenalkan dengan rumus ini sangat dasar sekali untuk melakukan analisis inferensial. Nanti pada saat kalau kalian ada yang tertarik menjadi peneliti di bidang psikologi, kita cukup jarang memakai teknik ini. Ya.
Tapi ini kalau sebelumnya kalian belajar rumusnya adalah Z sama dengan X suatu skor dikurangi dengan mu, min populasi dibagi standar deviasi populasi. Di sini rumusnya sedikit berubah karena kita akan menghitung min sampel. Min sampel yang kita bandingkan dengan min populasi dibagi dengan standar error antara sampel dan populasi. Ada yang mau ditanyakan untuk chapter ini? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya materi tentang uji hipotesis. Saya tidak akan membahas terlalu detail, tapi saya hanya mengingatkan saja. Boleh lanjut ya. Uji hipotesis ada 4 langkah. Ya, ini sudah menjadi pakem. Nanti kalian pakai teknik statistik inferensial ataupun teknik statistik non parametrik. Langkah-langkah uji hipotesisnya selalu 4 ini. Ya, diawali dengan menyatakan hipotesis dari H0 dan HA-nya, kemudian menentukan area kritis, kemudian melakukan perhitungan statistik, dan terakhir membuat apa? Yang terakhir? Keputusan dulu, betul. Keputusan diikuti dengan kesimpulan. Jadi ingat, saya tidak ingin jika kalian nanti hanya berhenti di keputusan. Harus keputusan menolak H0 atau gagal menolak H0, kemudian kesimpulannya apa? Ya, harus lengkap. Lanjut. Karena kita melakukan uji hipotesis dan uji hipotesisnya pun umumnya kita melakukan pengujian di sampel, ya, itu rentan terjadi dengan error. Apalagi dalam konteks perilaku manusia, errornya bisa sangat mungkin terjadi. Kalian diperkenalkan dengan konsep error tipe 1 dan error tipe 2, ya. Untuk error tipe 1, intinya kita menyatakan bahwa, ya ini ada visualisasinya juga ya, di atas ini untuk memudahkan kalian mengingat. Error tipe 1 adalah terjadi saat kita bilang suatu treatment, suatu intervensi, itu kita katakan ada efeknya. Padahal sebetulnya kalau kita cek di populasi, sebetulnya treatment atau intervensi tersebut tidak ada efeknya. Dalam suatu penelitian, berapa besar probabilitas terjadinya error tipe 1? Ada yang ingat? Seberapa besar probabilitas terjadinya error tipe 1? Ada yang bisa ingat? Valen ingat? Berapa probabilitas terjadinya error tipe 1? Gak ingat? Ada yang ingat ya? Itu ya. Dengar semuanya? Sekarang lebih keras lagi. Tergantung dengan alpha level. Ya, itulah probabilitas terjadinya error tipe 1. Dan error tipe 2 ini kebalikannya. Kita mengatakan bahwa suatu treatment itu tidak ada efeknya, walaupun di populasi itu sebetulnya ada efeknya. Oke. Lanjut. Saat kita selesai melakukan uji hipotesis, katakanlah suatu treatment ada efek. Dalam penelitian psikologi, apalagi dengan perkembangannya yang semakin berkembang ke arah sini, sekedar menolak H0 itu belum cukup. Kita perlu menyampaikan dalam penelitian kita perlu menyampaikan apakah suatu intervensi itu katakanlah ada efeknya itu besar atau tidak. Ya. Di sini kalian diperkenalkan dengan konsep yang namanya Cohensby. Secara umum, kalau kita melihat adanya perubahan skor setelah diberikan suatu treatment, perubahannya itu semakin besar, kita sekaligus akan menyampaikan bahwa efeknya pun semakin besar. Lanjut ya. Oke, itu materi untuk Z-test sekaligus uji hipotesis. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Aman ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu t-test. Ya, t-test ini menjadi alternatif dari z-test, di mana kita seringkali kesulitan untuk menentukan nilai standar deviasi dari populasi. Lanjut. Ya. Rumusnya secara umum sangat mirip, ya. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah rumus Z dan yang di kanan adalah rumus T.
perbedaannya hanya di bagian bawah, yaitu kalau sebelumnya kita menghitung standard error of mean, sekarang kita menghitungnya adalah estimated standard error of mean. Ya, perbedaannya hanya itu, dan rumusnya bisa kalian lihat di sini, yaitu Sm sama dengan S per akar N. Lanjut ya. Itu untuk singkatnya materi t-test. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke materi yang terakhir, ya, yaitu terkait korelasi. Lanjut ya. Kalian harus bisa membedakan antara, ini bukan teknik statistiknya dulu, tapi penelitiannya. Ya. Penelitian yang sifatnya korelasional dan penelitian yang sifatnya eksperimental. Teknik t-test, z-test itu umumnya, tidak selalu ya, umumnya kita pakai untuk penelitian yang desainnya eksperimental. Kalau korelasi, ini adalah teknik yang kita pakai untuk penelitian yang sifatnya korelasional, di mana kalau ada hubungan antara dua buah variabel, kita tidak bisa mengatakan bahwa hubungan itu merupakan hubungan sebab akibat. Itu perbedaan utamanya antara korelasional dan eksperimental. Dalam teknik statistik korelasional, kita akan mendapat suatu data, itu sebenarnya saya ingin kalian fokus ke grafik yang A dan grafik yang B. Ya. Kita lihat grafik yang A. Di sini kita bisa melihat titik-titiknya itu membentuk suatu pola. Ya. Kalau kita buat satu garis lurus yang paling menggambarkan titik-titik ini, kita lihatnya dari, lihat polanya di sini. Dia garisnya berangkat dari kiri bawah ke kanan atas. Pola yang terjadi adalah semakin besar nilai X, ya, X geser ke kanan, semakin besar pula nilai Y. Artinya, misalkan penelitian hubungan antara berat badan dan tinggi badan pada balita. Semakin berat badannya, tingginya harusnya juga semakin tinggi. Tapi tidak bisa disampaikan bahwa yang menyebabkan tingginya itu semakin tinggi adalah karena berat badannya. Enggak. Ya. Dan pola hubungan yang seperti itu, yang modelnya seperti ini, bentuk garisnya, itu artinya korelasinya bernilai positif atau negatif? Positif. Ya. Kebalikannya adalah ini, korelasi yang negatif. Kalian bisa lihat di sini, semakin besar nilai X, semakin kecil nilai Y. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi nilai Y, semakin kecil nilai X. Itu korelasi yang sifatnya negatif. Kemudian untuk perkuliahan di S1 Psikologi, kalian hanya akan mempelajari korelasi yang linier atau linear. Maksudnya apa? Korelasi yang membentuk garis lurus seperti ini. Kalian tidak akan belajar yang korelasi tidak linier, apalagi yang bentuknya misalkan garis parabola. Enggak, kita nggak belajar ke situ. Ya, walaupun di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan pola-pola seperti itu. Contohnya tadi saya memberikan contoh tinggi dan berat badan. Hingga usia tertentu tinggi badan manusia, ya kecuali kalau ini ya kelainan hormon misalkan, itu sudah perbedaan individual. Tapi untuk individu yang umumnya sehat, tinggi manusia berhenti di usia tertentu, tapi beratnya masih bisa naik. Itu nanti kalau seperti itu bentuknya garisnya tidak akan lurus, tapi bukan parabola ya, tapi dia tidak akan membentuk suatu garis lurus. Kemudian terakhir kalian perhatikan grafik yang D, itu dia adalah contoh saat dua variabel tidak berhubungan. Cara ngelihatnya gimana? Sederhana. Lihat aja ini polanya. Ada kalanya nilai X tinggi, tapi nilai Y-nya rendah. Tapi ada kalanya juga nilai X-nya tinggi, nilai Y-nya juga tinggi. Acak-acakan. Tidak terpola. Saat tidak terpola seperti ini, korelasinya itu akan mendekati nilai 0. Lanjut, ya. Ini rumus korelasi, ya. Intinya kalian ini ada dua skor, harus ada dua skor.
yaitu dari dua variabel, satu skor dari variabel X, satu skor dari variabel Y. Kemudian kalian hitung min-nya masing-masing, min X dan min Y. Kemudian kalian hitung deviasi atau simpangan dari tiap skor ke min. Dari situ kalian hitung square deviation-nya, jadi simpangannya kalian kuadratkan, kemudian dijumlahkan. Saya rasa ini cukup familiar ya, karena materi sebelum UTS, yaitu ada yang namanya sum of square. Kemudian kalian juga mengkalikan antara bagian yang kiri ini dan bagian yang kanan, dan kalian akan mendapat yang namanya produk. Produk kalian jumlahkan, itu kalian akan dapat sum of product. Dari situ kalian bisa mendapatkan nilai R, ya. Di mana nilai R adalah sum of product dibagi akar dari SSX dikali dengan SSY.